Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Khair. Di sini saya akan membuat video pengayaan fisika. Bab 1 menjelaskan tentang pengukuran fisika. Pengukuran merupakan kegiatan yang dilakukan menggunakan alat untuk bertujuan mengetahui nilai suatu besaran. Pengukuran ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada pengukuran berdasarkan metode pengukuran, yang kedua ada pengukuran berdasarkan banyaknya pengukuran, dan yang ketiga ada peranan alat ukur dalam pengukuran. Pengertian pengukuran berdasarkan metode pengukuran. Berdasarkan metode pengukuran, jenis pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan menggunakan alat ukur langsung, di mana hasil pengukuran langsung terbaca pada alat ukur tersebut. Contohnya, mengukur panjang buku menggunakan mistar. Berarti kita melakukan pengukuran langsung karena hasil pengukuran panjang buku terbaca langsung pada skala mistar tersebut. Yang kedua, ada pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung adalah proses pengukuran suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain. Pada pengukuran tidak langsung, digunakan beberapa jenis alat ukur dan hasil pengukuran nantinya merupakan hasil operasi dari hasil pengukuran alat ukur tersebut. Misalkan, untuk mengukur kecepatan gerak suatu benda, maka besaran-besaran yang harus diukur adalah panjang dan waktu. Jadi, alat ukur yang digunakan adalah alat ukur panjang seperti penggaris atau rollmeter, dan alat ukur waktu seperti stopwatch. Hasil pengukuran nantinya adalah hasil pengukuran penggaris atau rollmeter dibagi hasil pengukuran stopwatch. Pengukuran berdasarkan banyaknya pengukuran. Berdasarkan banyaknya pengukuran, jenis pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Di sini ada rollmeter. Rollmeter merupakan alat ukur langsung, karena saat kita mengukur dengan rollmeter, kita akan mendapatkan langsung hasilnya. Nah, di sini juga ada mistar. Mistar merupakan alat ukur langsung karena saat kita mengukur dengan menggunakan mistar, kita akan langsung mendapatkan hasilnya. Di sini ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur tidak langsung, karena saat kita mengukur dengan jangka sorong, maka kita tidak akan mendapatkan langsung hasilnya. Saat selesai kita mengukur menggunakan jangka sorong, kita perlu menghitung bilangannya. Terus yang keempat ada mikrometer skop. Mikrometer skop merupakan alat ukur tidak langsung, karena alat mikrometer skop, saat kita mengukur dengan mikrometer skop, kita tidak langsung mendapatkan hasilnya. Kita harus menjumlahkan dulu hasil-hasilnya. Jangka sorong. Jadi pertama di sini ada ilustrasi penggarisnya, penggaris jangka sorong. Di sini garis titiknya berhenti pada kita fokus untuk SU-nya, kita harus nyari SU dulu pertamanya, itu di angka yang sebelum 0 ini SU, untuk ini itu SU, dan ini itu SN, yang kecil ini itu SN. Jadi SU-nya ini berhenti di sebelum 0, angka sebelum 0. Berarti ini karena ada di sini 1, 2, 3, 4. Karena kan ini 0 di sini di antara 4 dan 5. Berarti di sini SU-nya adalah 2,4 cm. Satuan jangka sorong adalah cm. Terus di sini kita akan mencari SN-nya. SN-nya di sini cari garis yang lurusnya sama, atas dan bawah itu lurusnya sama. Di sini ada angka 2. Angka 2 mempunyai garis lurus yang sama. Berarti di sini SN-nya adalah 0,2 karena 2 mempunyai garis ini yang sama. Berarti di sini SN-nya sama dengan 0,2 dikali 0,01 sama dengan 0,02 cm. Lalu setelah itu untuk SO-nya kita dijumlah 2,4 ditambah 0,02 sama dengan 2,42. Kita masukin rumus ini, rumus jangka sorong, terus X sama dengan buka kurung 2,42 kurang lebih 0,005 tutup kurung cm. Hitung hasil pengukuran mikrometer skop. Yang pertama kita harus perhatikan penggarisnya dulu. Di sini itu ada SU-nya dan ini SN-nya. Untuk mencari SU yaitu ada di belah sini. Dia berhenti di angka berapa? Karena ini berhenti di angka 3, berarti SU-nya sama dengan 3,0 mm. Satuan mikrometer skop adalah milimeter. Terus lalu kita akan mencari SN-nya. SN-nya karena yang
bergaris lurus dengan garis 3 ini adalah 28, maka SN-nya sama dengan 28 dikali 0,01 sama dengan 0,28 mm. Setelah itu, XO-nya sama dengan 3,0 ditambah 0,28 sama dengan 3,28 mm. X-nya hasil dari semuanya yaitu sama dengan di dalam kurung 3,28 kurang lebih 0,005 mm. Di sini yang pertama ada rahang atas tetap, lalu di sini ada rahang atas geser, di sini ada pengunci, lalu yang bagian ini itu adalah skala nonius yang satuannya inch. Lalu di sini juga ada skala utama, tapi skala utamanya buat yang satuan inchnya, yaitu yang ini nih, yang kecil ini. Lalu di sini ada rahang bawah tetap. Ini adalah rahang bawah tetap, dan yang ini adalah rahang bawah geser. Ini ada skala noniusnya juga, tapi skala noniusnya buat yang satuannya milimeter. Ya, ini ada skala utama buat yang satuannya milimeter juga, dan ini adalah alat bantu geser. Ini adalah alat bantu geser. Lalu di sini juga ada deprop atau biasa disebut tangkai pengukur kedalaman. Ini ya. Lalu di sini juga ada bagian-bagian mikrometroskop. Ini adalah bagian anvilnya. Lalu di sini ada bagian spindle-nya, dan di sini bagian laknutnya. Di sini ada skala utamanya dan ini skala noniusnya. Lalu di sini ada timbal, dan di sini ada knurlingnya. Ini knurling, ini raket, dan ini frame. Ini frame-nya ya. Pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran termasuk angka terakhir yang ditaksirkan. Artinya, terdiri atas angka-angka pasti dan angka taksiran. Pengertian dari notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah digunakan untuk menuliskan bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, sehingga bilangan menjadi mudah dibaca. Notasi ilmiah dimanfaatkan untuk menyatakan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil, sehingga menjadi bilangan yang dekat dengan nol, sehingga penulisan bilangan lebih ringkas. Berikutnya yaitu pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran tunggal dilakukan jika yang pertama, besaran yang diukur tidak berubah-ubah, sehingga hanya dengan pengukuran tunggal, hasil pengukuran dianggap cukup akurat. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan pengukuran hanya satu kali. Selanjutnya ada pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Penyebab pengukuran dilakukan secara berulang-ulang adalah yang pertama ada pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti. Yang kedua, hasil pengukuran tunggal lebih mendekati nilai yang sebenarnya. Yang ketiga, ketidakpastian pengukuran berulang lebih kecil daripada ketidakpastian pengukuran tunggal. Yang keempat, besaran yang diukur bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Yang kelima, adanya variasi dari medium pada saat eksperimen dilakukan. Dan besaran pokok, satuan, dan dimensi. Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai, serta memiliki satuan. Satuan merupakan ukuran dari besaran yang digunakan untuk membandingkan besaran yang berbeda. Dimensi merupakan cara besar-besaran dasar dituliskan yang biasanya dinyatakan dengan huruf tertentu dalam tanda kurung siku. Besaran dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan besaran-besaran yang lain. Yang kedua ada besaran turunan, yaitu besaran yang dibangun dari besaran pokok. Manfaat dimensi. Yang pertama ada dimensi dapat digunakan sebagai manfaat dimensi. Dimensi dapat digunakan sebagai analisis dimensional. Yang kedua, menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Yang ketiga, dimensi dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah rumus benar atau salah. Yang keempat, dimensi dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran dari besaran-besaran yang mempengaruhinya. Ini contoh dimensi. Yang pertama ada besaran pokoknya panjang, satuannya meter,
simbolnya M dan dimensinya L. Terus yang kedua, ini besaran pokoknya massa. Satuannya kilogram, simbolnya Kg, dan dimensinya M. Yang ketiga, besaran pokoknya waktu. Satuannya sekon, simbolnya S, dan berdimensi T. Jelaskan tentang nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang adalah selisih antara hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Yang pertama ada ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran disebabkan oleh A. Suatu pengukuran selalu disertai oleh ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh adanya kesalahan dalam pengukuran. B. Adanya ketidakpastian pengukuran tunggal dan berulang. Yang kedua, perhitungan ketidakpastian disebabkan oleh A. Aturan penjumlahan dan pengurangan. B. Aturan perkalian dan pembagian. C. Aturan pangkat. D. Aturan perkalian dengan konstanta.